السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام فأصبحنا مسلمين، وغرس في قلوبنا الإيمان فأصبحنا مؤمنين، وأمرنا بأداء الأعمال الصالحة لنكون من المتقين. فطوبى لمن اتقى الله سبحانه وتعالى فوعده بجنته النعيم. فقال تعالى: لمن اتقى الله سبحانه وتعالى فوعده بجنته النعيم رب العالمين. فقال تعالى: لمن اتقى الله سبحانه وتعالى فوعده بجنته النعيم رب العالمين يوافي نعمه ويكافي مزيده. ونصلي ونسلم على النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian yang insyaallah tanpa kecuali seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah seluruhnya dibimbing oleh Allah untuk senantiasa dekat dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tersebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam pembahasan Kitabul Ilmi nomor hadis 71, riwayat dari sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda: "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat baik. Jadi kalau dia seorang pejabat akan jadi pejabat yang baik. Dia pengusaha akan jadi pengusaha yang baik. Dia seorang ayah akan jadi ayah yang baik. Dia seorang ibu akan jadi ibu yang baik. Dan yang menjamin Allah, bukan manusia. Jadi kalau yang menjamin, yang menciptakan kita, itu pasti terjadi. Tukang handphone menjamin handphone ini bagus, Pak. Kita percaya. Tukang mobil menjamin mobil ini bagus, Pak, saya yang bikin, kita percaya. Yang buat pesawat menjamin pesawat ini bagus, Pak, kita percaya. Kenapa ketika Allah yang menjamin, yang menciptakan kita, yang menciptakan pembuat pesawat, yang mencipta pembuat handphone, yang mencipta pembuat mobil, kenapa ketika Allah yang menjamin kita ragu? Dan sekarang Nabi menyampaikan, orang yang dikenal Al-Amin, sangat dipercaya, bahkan dihormati oleh kawan dan lawan, memberikan keterangan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, "Man yuridillahu bihi khaira." Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik. Dan bila kebaikan ini dibawa dalam kehidupannya, maka Allah jamin kemudian kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya. Yufaqihu fiddin. Maka bagian pertama yang Allah berikan pada seorang hamba, jika diinginkan menjadi baik, maka dia akan diberikan keringanan di langkahnya, kelembutan di hatinya untuk mau belajar tuntunan agamanya. Maka berbahagialah kemudian jika ada di antara kita, dari sekian banyak manusia beraktivitas, kita yang diberikan keringanan langkah oleh Allah, diberikan kelembutan hati. Saya tidak kenal Anda pada umumnya, tapi siapa yang bisa menggerakkan langkah Anda ringan untuk kemari? Kadang-kadang ada yang datang dari tengah malam ikut tahajud, ya, ada yang datang dari siang, ada yang sore, ada yang bertanya-tanya ada snacknya atau tidak, ada yang tanya apakah bisa nginap atau tidak, dari yang nginap tanya konsumsinya pagi ada atau tidak, ya.
Pertanyaan semua itu sesungguhnya ingin memastikan apakah saya bisa nyaman atau tidak belajar. Bisa mendapat bagian pengetahuan atau tidak. Tapi pertanyaannya, siapa yang melembutkan hati kita untuk datang? Siapa yang meringankan langkah kaki kita untuk hadir? Bila bukan Allah yang berkehendak, mustahil bahkan kita bisa berdesakan untuk belajar pada malam hari ini. Karena itu kata para ulama hadis, bahkan para ulama fiqh, ketika Allah memberikan kelembutan dan keringanan itu, dan menempatkan Anda di tempat untuk belajar itu, maka segeralah kemudian untuk berevaluasi diri, karena Allah sudah menginginkan kita baik. Jadi kalau Allah sudah menginginkan kita baik, kitanya nggak berubah menjadi baik, berarti yang salah kita pribadinya. Bukan Allahnya. Kurang apa lagi Allah membimbing kita menjadi lebih baik. Dan di antara sekian pengajian itu, ada yang mengaji tentang fiqh, ada yang mengaji hadis, ada yang mengaji tentang zakat, ada yang mengaji tentang riba. Di antara sekian pengajian itu, ada satu pengajian yang kata Nabi, kalau Anda belajar materi ini, maka bukan sekedar Anda menjadi baik, tapi dijamin oleh Nabi langsung, Anda akan menjadi yang terbaik di antara sekian yang baik itu. Tidak cukup dengan amin, kita dengar dulu keterangannya. Keterangan Nabi-nya terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 4719. Al-Imam Al-Bukhari mendapatkan hadis ini dari seorang bernama Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad mendapatkan hadis ini dari Abu Amir ya Al-Aqdi. Abu Amir Al-Aqdi mendapatkan hadis ini dari seorang bernama Sulaiman bin Bilal. Sulaiman bin Bilal mendapatkan hadis ini dari Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar pun mendapatkan hadis ini dari seorang bernama Abu Saleh. Abu Saleh mendapatkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendapatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sanadnya tersambung. Ya, tersambung. Apa yang disampaikan dalam bab ini masuk dalam bab iman, nomor hadis yang ke-9 ya dalam kitab Sahih Al-Bukhari bagian jilid pertama kitab nomor 2. Ya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan kalimatnya, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u minal iman. Iman itu tingkatannya ada lebih daripada 60. Sedangkan sifat malu adalah bagian dari iman. Nah, dari 63 ini, lebih daripada 63 tingkatan ini, ada tingkat pelajaran pertama yang bisa menguatkan iman, yang kalau dipelajari itu, langsung kita akan jadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya disampaikan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari, diterima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marsad. Alqamah bin Marsad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khairukum, jika ada orang baik di antara kalian, jika ada orang baik, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, maka yang paling baik di antara sekian yang baik itu adalah orang yang mau mengkaji isi Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan. Tidak pernah ditemukan orang baik puncak tertinggi kecuali ahli Quran. Silahkan Anda cek. Dulu 15 abad yang lalu, itu manusia paling buruk semuka bumi, paling buruk, paling tidak kenal kebaikan. Banyak yang bodohnya, tidak punya peradaban. Jadi kalau ada orang yang sekarang pelaku maksiat, baik itu pencuri, pembegal, pemabuk, pezina, tidak akan pernah bisa menyaingi komunitas ini. Sehingga orang-orang mengenalnya dengan jahiliyah. Jahlun itu bodoh. Kalau pakai tak di ujungnya, berarti semua sifat yang tidak kenal kebaikan. Bukan hanya tidak kenal ilmu, tapi tak kenal akhlak, tak kenal adab, yang baik-baik gak kenal semua. Jahil orangnya.
Tak sifatnya. Kalau disatukan jahiliyah berarti menunjuk kepada orang dan perbuatan sekaligus. Jadi kalau Anda ingin melihat pencuri paling buruk pencuriannya, maka jahiliyah komplit. Jadi kalau pencuri sekarang itu masih kelas amatiran dibandingkan jahiliyah. Kalau ada pembegal sekarang, maka dibandingkan dengan begal zaman jahiliyah, itu nggak ada tandingannya. Sekarang satu orang membegal, zaman jahiliyah sekampung begal semua. Jadi kalau ada orang membegal sekarang, itu orang telat, terlambat. Pemabuk sekarang, itu jauh kalah saing dengan jahiliyah. Pemabuk zaman jahiliyah paling pemula. Pemabuk pemula itu minimal 5 kali sehari mabuknya. Yang sekarang itu masih amatiran. Kalau ketemu Abu Jahal paling ketawain dikit tuh. Ya, pesina, penipu, koruptor, zaman jahiliyah kumpul semua. Tapi yang paling dahsyat, Allah tidak menurunkan tongkatnya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW untuk merubah tipikal sosial di kalangan masyarakat jahiliyah. Allah tidak menurunkan sentuhan Nabi Isa untuk merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Tapi Allah menurunkan Al-Quran. Yang dengan Quran itu, tiba-tiba berubahlah semua tatanan sosial masyarakat ini. Dari yang pencuri tobat, pembegal tobat, pezina tobat, pemabuk tobat. Umar itu kan kurang keras apa lagi? Kerjaannya tiap hari nantangin orang. Kalau berani dengan saya naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais yang sekarang ada istana raja di atasnya. Ya, sampingnya Sofa samping Zamzam. Persis ada bukit di atasnya itu ada istana raja, dulu Jabal Qubais. Tepat di bawahnya sekarang ada tiang lampu rumahnya Abu Jahal. Persis. Jadi kalau Anda naik ke situ, nggak bisa, sekarang istana. Ya, paling lewat samping, begitu lewat ke kanan, ada pos security satu, CCTV warna putih, hadap ke sini. Anda lurus ke sana, ada kipas angin, 35 kipas angin sampai ujung. Ya, saya udah hitung gitu. Izin Pak Danrem, saya itu. Alhamdulillah ada Pak Danrem malam hari ini, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan. Ya. Pintu 26, 27 sampai ke ujungnya, sampai Babu Salam. Itu Umar tiap hari itu selalu menantang orang-orang sekitaran. Kalau ada yang merasa hebat, ayo bertemu dengan saya, naik ke atas Jabal Qubais mengumumkan, bertemu di bukit A, kita berduel. Tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena ia akan pulang tanpa nama, Umar. Mabuk sudah hatam. Betul, 5 kali dalam sehari. Umar. Kerasnya luar biasa. Tapi Allah hanya menurunkan 1-2 ayat untuk merubah kondisi hatinya, berubah jadi baik. Lewat depan rumah saudarinya, tiba-tiba mendengar sebuah huruf Al-Quran, 1-2 huruf dibacakan, langsung menembus kepada jiwanya. Taha, Quran surat ke-20. Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami akan turunkan Al-Quran kepadamu untuk memberatkan dirimu, tapi ingin memberikan petunjuk dalam hidupmu. Cuman toha, tobat. Anda sudah diberikan Yasin tiap malam Jumat, gak tobat-tobat. Al-Kahfi dibacakan, gak tobat-tobat. Ini Umar orang paling keras pada saat itu. Hobinya terkait dengan mabuk, nantang orang. Toha, tobat. Tobat. Langsung bersyahadat. Menjadi kerasnya berubah menjadi tegas. Pembela kebenaran luar biasa, bahkan satu-satunya sahabat yang langsung meminta kepada Nabi untuk diturunkan ayat larangan mirasan 3. Bang Haji belakangan. Umar, ya Rasulullah kenapa tidak minta kepada Allah untuk menurunkan ayat larangan khamar? Maka turun tahapan sampai 4 kali. Sampai turun Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Innamal khamru wal maisir wal azlamu, ya, dan seterusnya, rizqu min amali syaitan fajtanibuhu. Itu karena pertanyaannya Umar. Jundub bin Junadah, tukang begal, pemimpin kampung begal, sekampung begal semua. Ya, kalau Anda ditakdirkan hidup pada saat itu,
lewat kampung ini, tidak nyetor, Allahu Akbar, nggak dijamin bisa pulang. Gifar namanya. Gifar. Datang pada Nabi, cuma dibacakan seayat dua ayat, sentuhkan di hatinya, masuk ke dalam relung jiwanya. Langsung berkata, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mohon izin, sa'u'lin syahadati amamal Ka'bah. Saya ingin umumkan syahadat saya di depan Ka'bah. Kata Nabi, la taf'al, jangan lakukan. Karena orang Islam masih sedikit. Kamu umumkan, kamu dipersekusi, dipukuli. Bahaya untuk kamu. Pulang aja ke Gifar berdakwah. Apa jawabnya? Ya Rasulullah, saya ini membegal perang-perangan. Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Pembegal dengar ayat Quran, taubat. Dan bersyahadat di depan orang. Kata beliau, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya ahla Quraisy, saya sudah syahadat. Mau apa? Allahu Akbar. Dipukulin. Jatuh pingsan. Ketahuan oleh sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Ali berkata, jangan teruskan, kalau dia terluka kalian gak akan aman melewati kampung Gifar. Karena setiap transaksi jual beli akan melewati Gifar. Store. Di preman-preman yang terima storan telat sekarang itu. Sudah keduluan sama yang dulu. Tapi dahsyatnya pulang kemudian Jundub ke kota Gifar, lalu berdakwah di sana, menyampaikan ayat tadi yang disampaikan Nabi, cuma 1-2 ayat. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Nabi hijrah ke Madinah. Tiba-tiba dalam suasana hijrah itu, setelah menetap di Madinah, terdengar suara gempar di Madinah. Tapak kaki yang luar biasa terdengar. Dok, dik, duk, dok, dik, duk, dok, dik, duk. Orang heboh keluar melihat. Ternyata ketika dilihat, Masya Allah, Jundub bin Junadah sedang memimpin satu kampung masuk Islam semuanya. Kampung begal, sekampung masuk Islam cuma 1-2 ayat. Jadi kalau tiap hari ada yang baca surat A, surat B, surat C, dan tidak memberikan dampak, berarti ada yang salah dengan cara ngajinya. Sekampung, untuk mengabadikan peristiwa itu, maka tidak dikenal dengan nama Jundub, dikenal dengan nama kampungnya. Untuk menyebutkan nama daerah, nama kampung, dalam rumus bahasa Arab, tambahkan al di depannya, ujungnya tambah i. Saya dari Gifar, nama saya Jundub bin Junadah. Tambahkan Gifar, tambah al. Al-Gifar, ujungnya berikan i. Al-Gifari. Maka dikenal beliau dengan kunyahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Tuh. Mantan begal, dengar Quran, masuk Islam, jadi da'i. Bahkan setelah itu, jadi banyak periwayat hadis, Pak, Bu. Jadi ahli hadis. Anda kalau baca Al-Arba'in, 42 hadis, buka nomor ke-18. Itu di antara hadis yang diriwayatkan oleh Jundub bin Junadah. An Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu yang riwayatkan mantan begal. Ada sekolah tinggi-tinggi sampai S1, S2, S3, S4, kelompok 2. Dia sampai tinggi. Pendidikan itu tidak membuat Anda dekat dengan Allah. Untuk apa? Anda meninggal juga. Bekal apa yang Anda bawa kemudian menghadap kepada Allah? Yang paling dahsyat, sudah tinggi-tinggi, dunia juga kemudian tidak baik, akhirat gak punya bekal, mau jadi apa? Jundub bin Junadah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kenapa kita memilih kemudian Al-Quran untuk belajar, dan kita menggali tafsirnya, karena kita berharap kalau jahiliyah saja kemudian bisa menjadi baik, maka kita yang di suasana lebih modern saat ini, seharusnya lebih baik dibandingkan dengan masa-masa yang telah lampau. Itu yang menjadikan kita memilih Al-Quran sebagai topik kajian di setiap malam Jumat ini, dan kita telah sampai di pembahasan surah Al-Fatihah pada ayat yang ke-7. Ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum diteruskan, saya selalu menyampaikan evaluasi. Saya tidak ingin ada yang datang mengaji ke sini hanya datang, duduk, dengarkan, pulang. Tidak. Saya sampaikan komitmen dengan 2 komitmen. Masih ingat komitmennya? Awas, saya sudah melihat wajah-wajah yang sudah tertatap ya. Jadi Anda tidak bisa mengelak insya Allah. Ya.
Satu, kita punya komitmen bahwa pada setiap surah yang kita bahas, ayat yang saya sampaikan, kita punya kewajiban pertama untuk menghafalkannya. Sepakat? Kenapa lemes? Sepakat? Wah, kalau masih Al-Fatihah, Pak. Tenang aja. Al-Fatihah itu yang kencang aja. Sepakat. Nanti begitu masuk Al-Baqarah, baru sepakat. Sepakat? Bismillah, siap niatkan. Insya Allah satu ayat itu bisa sebulan kita bahas. Masa seayat 1 bulan itu nggak sampai selesai? Satu ayat sebulan masa nggak hafal-hafal? Alif Lam Mim. Sebulan nggak hafal, keterlaluan. Saya rukyah itu. Satu ayat. Baik, yang kedua, kita punya komitmen setiap ayat yang kita bahas, insya Allah langsung kita amalkan. Jadi menghafal, mengamalkan. Menghafal, mengamalkan. Insya Allah Qurannya hadir dalam jiwa kita, dan amalnya juga kita praktekkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kalaupun wafat, sudah hafal ayat-ayat Quran itu, sekaligus mengamalkannya. Dan mudah-mudahan husnul khatimah insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Kenapa dinamakan dengan Al-Fatihah? Memiliki 2 makna utama. Sebelum saya masuk ke ayat yang ke-7, saya simpulkan dengan cepat. Al di sini punya makna yang pertama, maknanya adalah at-ta'rif atau ma'rifah, menunjuk pada sesuatu yang khusus. Fatihah artinya pembuka. Kenapa menggunakan al-ma'rifah? Sudah pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Karena ayat ini, surat ini khusus dijadikan oleh Allah untuk membuka mushaf dalam Al-Quran. 114 surah dibuka dengan Al-Fatihah. Yang kedua, al di sini juga berfungsi khusus, menunjukkan bahwa Al-Fatihah adalah surah pembuka yang kita bacakan dalam salat. Satu-satunya surah pembuka dalam Al-Quran yang dibacakan dalam setiap salat adalah Al-Fatihah. 17 kali dalam sehari. Karena itu disebut dengan Al-Fatihah sebagai pembuka, karena dia membuka bacaan Al-Quran dalam salat dan membuka bacaan Al-Quran dalam mushaf. Tapi ada makna yang kedua, saya ingatkan kembali, alnya disebut dengan istighraq. Dan dua-duanya kita praktikkan. Baik sedang membaca Al-Quran, sedang kita salat, pasti kita baca Al-Fatihah. Tapi makna yang kedua adalah istighraq, yang menunjuk kepada semua hal tanpa kecuali. Komprehensif. Sedangkan pada makna yang kedua ini, Fatihah dipahami sebagai segala pembuka yang baik-baik. Taknya menunjuk pada sifat, semua sifat. Allah disebut dengan Fattah. Fattah, karena membuka semua yang baik-baik yang kita butuhkan. Pembukanya disebut Fatih. Sifat semua kebaikannya disebut dengan Fatihah. Jadi kalau Anda ingin dibukakan oleh Allah semua jenis kebaikan dalam kehidupan, dibukakan karir yang terbaik, dibukakan rizki yang terbaik, dibukakan jodoh yang terbaik, dibukakan segala hal yang baik dalam kehidupan. Kalau sakit sembuh yang terbaik, kalau bekerja pekerjaan yang terbaik, kalau rizki yang paling baik, kalau pasangan hidup jodoh yang paling baik, maka secara singkat baca dan pelajarilah isi surah Al-Fatihah. Karena itu banyak orang sakit kemudian membacakan Al-Fatihah supaya mendapatkan kebaikan, kesembuhan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ ada kisahnya, seperti pernah yang saya sampaikan. Kepala suku di Arab zaman Nabi tersengat kalajengking Arab. Cari obat gak sembuh-sembuh. Dokter sudah angkat tangan, tabib sudah nggak bisa. Ditemukan seorang sahabat, dimintakan kata beliau dengan izin Allah dibacakan Al-Fatihah, sembuh seketika. Di Al-Fatihah karena itu disebut dengan Asy-Syafi, Al-Kafi, Ummul Kitab, Ummul Quran, karena faidahnya, isinya bisa membimbing kita kemudian mendapatkan semua puncak kebaikan dalam hidup. Tapi persoalannya, apakah semua yang baca Al-Fatihah bisa mendapatkan semua itu? Jawabannya belum tentu. Zaman Nabi seorang dibacakan Al-Fatihah, penyakit yang paling sulit sembuh. Zaman sekarang sakit kepala, baca Al-Fatihah 100 kali, nambah pusing. Apa penyebabnya?
Karena boleh jadi cara bacanya tidak sama dengan cara orang-orang dulu membacakannya. Orang dulu membacakannya pakai iman, orang sekarang hanya sekedar lisan. Bacaan Al-Fatihah orang dulu tembus sampai ke jiwanya. Begitu dibacakan, dia bacakan karena Allah. Dia kenal dengan Allah. Ma'rifatullahnya jalan. Kehusyuannya ada. Orang sekarang dibacakan cuma di lisan, nggak sampai kepada hatinya. Turun Quran surah ke-49, ayat ke-14. Kata Allah, banyak mengaku orang beriman. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang-orang Arab berkata beriman. Qul lam tu'minu, katakan kalian belum serius imannya. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Katakan kalian itu baru berislam. Kebanyakan itu di lisan saja. Zikir cuma di lisan. Subhanallah di lisan. Alhamdulillah di lisan. Allahu Akbar di lisan. Tapi nggak masuk ke dalam hati. Karena nggak masuk ke hati, kekhusyuannya nggak muncul. Takbir memang takbir. Abu Bakar dulu kan takbir sampai gemetaran. Allahu Akbar. Saking khusyuknya bergetar tubuhnya. Kemudian mengeluarkan air mata di matanya. Keluar air matanya. Ketika selesai ditanya, kenapa ya Khalifah Anda saking khusyuknya tadi terlihat sampai gemetar? Kata beliau, saya mengucapkan Allahu Akbar lisan saya. Dan saya merasakan, mengatakan berkomitmen hanya Allah yang maha besar. Tapi saya takut dalam hidup ini lisan saya mengucapkan Allah yang maha besar. Tapi saya selalu merasa besar dalam hidup. Takut pernah merasa besar dibanding orang lain. Merasa hebat dibanding yang lain. Merasa sombong dibanding yang lain. Merasa paling khusyuk sholatnya. Anda bayangkan. Saat iman masuk ke dalam jiwa, maka pikiran menerjemahkan, hati merasakan. Anda tiap hari mengatakan Allahu Akbar, tapi sama teman sendiri merasa yang paling hebat. Sama tetangga merasa yang paling tinggi. Sama pasangan hidup merasa yang paling luar biasa. Siapa Anda? Sampai berani mengatakan di lisannya Allahu Akbar, tapi dalam praktek sering merasa besar dalam kehidupan. Bahkan yang paling dahsyat, Allahu Akbar, Allah yang paling besar dibanding semua yang ada di muka bumi ini. Tiba-tiba handphonenya bunyi, tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung, ambil dulu, halo. Allah yang paling besar, tapi handphone dijawab, sholat dibatalkan. Ada sesuatu yang belum sampai ke jiwa. Karena itulah kita akan pelajari dari awal ayat sampai bagian akhir ayat, supaya kita bisa merasakan. Ya, secara singkat, kalau Anda ingin mendapatkan dibuka oleh Allah semua pintu kebaikan, maka pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Baknya, hati-hati, ilsaq musahabah. Ya, ilsaq musahabah, perasaan dekat dan diawasi. Maka lakukan semua hal karena Allah. Bekerja karena Allah. Awas, makan, minum karena Allah. Berikhtiar karena Allah. Sama dunia juga kok kita kerjakan. Cuman punya poin akhirat. Anda berangkat, bismillah. Tugas, bismillah. Kerja, bismillah. Belajar, bismillah. Ketika semua dikerjakan oleh Allah, maka Allah akan turunkan sifat Ar-Rahman dan Rahim untuk merawat kita. Allah berikan rizki yang baik. Allah arahkan pada kebaikan. Karena itu orang yang merasakan diawasi Allah, mustahil akan melanggar ketentuan Allah. Anda nggak akan pernah lihat orang mau minum, mau mabuk pakai bismillah. Mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mustahil. Karena ketika kalimat itu diucapkan, hati kita akan dijaga. Tidak akan mungkin menyentuh yang haram. Nggak ada koruptor mau korupsi pakai bismillah. Berapa nilainya? 1 miliar Pak, lumayan. Orang Indonesia dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat-kalimat hak tidak akan bertemu dengan maksiat. Perbuatan taat tidak akan bertemu dengan maksiat. Maka orang yang mendapatkan bimbingan Allah akan dijaga dalam kehidupannya. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Dia akan diturunkan rahmat Allah kepadanya. Akan dijaga sampai dengan hari kiamat. Diberikan bimbingan-bimbingan dalam kebaikan. Dan yang puncaknya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau benar pekerjaannya jadikan ibadah karena Allah, maka semua kebutuhannya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diberikan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina berasal dari kata hidayah. Maaf saya agak cepat karena ini materi sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Berasal dari kata hudan. Artinya solusi, artinya kemudahan hidup, artinya bimbingan, artinya kenyamanan. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, as-siratal mustaqim, ya Allah berikan saya bimbingan untuk beribadah dengan cara yang benar.
Berikan saya jalan untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang mudah. Berikan saya bimbingan supaya mendapatkan solusi dalam setiap masalah dengan cara yang mudah. Ketika Anda bacakan ihdinas siratal mustaqim, kata Allah, saya akan berikan semua yang kau butuhkan. Rizkimu akan saya mudahkan, hidupmu saya mudahkan, ibadahmu saya nyamankan. Seperti apa saya berikan semua itu? Kalau kamu mengikuti apa yang akan saya sampaikan sekarang. Maka kami bacakan, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau engkau ingin dapatkan semua kemudahan hidup, kelapangan hidup, kenyamanan hidup, di sini kita berhenti di pertemuan yang lalu, maka ikutilah petunjuk yang saya berikan di ayat yang ke-7 ini. Ada katakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan kemudahan dari setiap petunjukmu. Kata Allah, kalau mau mudah dan ikut jalannya, maka ikuti jalan orang-orang yang pernah menempuhnya di masa-masa yang lampau. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tolong berikan jalan kemudahan ini. Kalau saya dapat kedudukan, mudah mendapatkannya. Kalau saya ingin bekerja, mudah pekerjaannya. Lancar rezekinya, mudah rumah tangganya. Bagaimana caranya ya Allah? Kata Allah, saya turunkan kepada engkau bimbingan seperti orang dulu mendapatkannya. Maka dijawab oleh Allah dengan kalimat Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya tuliskan Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Fokus sebentar, di sini saya berhenti dulu. Kata Allah, kamu ikuti jalan orang-orang yang pernah sukses sebelum kalian, yang aku berikan kenikmatan kepada mereka. Bahkan kalimat ini ditanamkan di lisan kita supaya minta. Ditanya ke Allah nih. Tanya ke Allah. Kata Allah, baca ini. Baca, pelajari. Ya Allah, saya mohon ya Allah, berikan kepada saya semua jenis kemudahan yang pernah engkau menunjuk kepada Allah. Sini. Yang pernah engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami ya Allah. Ada orang yang hidupnya ya Allah di pemerintahan diplomasi seperti Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Bakar sebelumnya, ada Umar, ada Uthman, ada yang pedagang pengusaha seperti Abdurrahman bin Auf, ada yang mengajar seperti Ali bin Abi Thalib, ada yang di rumah tangganya nikmat seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ada yang semua yang dikerjakan gampang, ada yang belajarnya gampang seperti Abu Hurairah, sekali baca langsung hafal. Bagaimana caranya ya Allah? Kata Allah, ikuti jalan-jalan seperti mereka. Bagaimana rahasianya ya Allah? Diturunkan Quran surah ke-64, surah ke-4 ayat 69. Dijelaskan oleh Allah yang dimaksud orang-orang ini Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya ulangi, tak di sini maksudnya siapa? Allah. Jadi kalau taknya saya buang, kalimatnya menjadi begini. An'ama. An'ama. Taknya kembali kepada Allah. Maka dijawab oleh Allah di Quran surah ke-4 ayat 69. Perhatikan kalimatnya. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Tanya dibuang. Kita membacakan di sini fokus. Ya Allah, berikan kepada kami semua kenikmatan yang pernah Engkau berikan pada orang-orang sebelum kami. Apapun profesi kami. Baik. Ingat, Nabi punya 12.000 orang sahabat. Dari 12.000 itu dan 38 itu menjadi panglima. Satu panglimanya itu bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Anda bisa bayangkan? Di semua profesi yang pernah dijalani di zaman Nabi semuanya sukses. Dan kita minta sekarang, ya Allah, saya pengen sukses seperti mereka. Bagaimana caranya? Maka tidak cukup dengan kalimat ini, diberikan tafsir oleh Allah langsung dengan turunnya Quran surah ke-4 ayat 69. Siratal ladzina ya an'amta 'alaihim, kata Allah, saya berikan kepada kalian ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Dibuang taknya, disebutkan Allah untuk menegaskan.
minan nabiyyin. Satu, an-nabiyyin. Para nabi. Was-siddiqin. Kita berhenti di sini kemana? Was-syuhada. Was-salihin. Kalau kalian ingin sukses seperti orang dulu, baik kalian itu di rumah tangga, atau di usaha, atau di karir pekerjaan, atau apapun yang kalian kerjakan, maka kalian harus ikuti 4 golongan ini. Golongan pertama yang tertinggi disebut dengan para nabi. Golongan kedua ada siddiqin. Golongan ketiga syuhada. Golongan keempat masuk golongan orang-orang saleh. Siapa mereka ini? Saya sudah jelaskan di pertemuan yang lalu tentang golongan pertama, yaitu para nabi. Karena itu Al-Quran mengisahkan kisah nabi-nabi tertentu. Beberapa nabi dipilih yang aktivitasnya pasti akan kita ikuti di masa-masa sekarang sampai dengan kiamat terjadi. Kalau Anda seorang pedagang, pengusaha, ingin dagangannya sukses, ingin lancar, ingin bagus, maka tiru bagaimana kemudian Nabi Ayyub alaihissalam berniaga. Jika Anda kemudian beraktivitas di bidang diplomasi sampai karirnya bagus, naik dan sebagainya, maka tiru bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam melakukan itu. Jika Anda ada kedudukan yang paling tinggi sampai menguasai macam-macam wilayah dan sebagainya, maka lihat bagaimana Nabi Sulaiman kemudian mengerjakan itu. Jika Anda beraktivitas kemudian mengajar dan sebagainya sampai mendapatkan respon yang kurang nyaman yang Anda rasakan, maka lihat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam mengatasinya. Jika Anda kemudian mengerjakan pekerjaan ini, pekerjaan banyak Nabi dikisahkan. Ada kisah Nabi Ibrahim, ada kisah Nabi Ismail, ada kisah Nabi Zakaria. Jika Anda di rumah tangga belum punya keturunan, nih kata Allah, saya turunkan kisah Nabi Zakaria. Pelajari amalannya, saya berikan yang sama seperti saya pernah berikan kepada Zakaria alaihissalam. Kamu baru 2 tahun sudah menangis-nangis minta pada saya. Zakaria itu puluhan tahun sampai sepuh, sampai rambutnya beruban, tidak putus asa memohon kepada saya. Kamu baru 2 hari belum punya keturunan sudah bikin status. Ya Allah, kurang apa lagi saya? Dan nanti berdoa. Ini Nabi Rasul puluhan tahun sampai sepuh, sampai divonis istrinya oleh medis, ini monopos, ini mandul, gak mungkin punya keturunan. Aku jawab dengan sesuatu hal yang tidak dipikirkan oleh manusia, mengandung dan melahirkan. Maka Allah turunkan, kalau engkau punya problem yang sama, amalkan doa seperti Nabi Zakaria pernah mengamalkan. Dan rangkuman semua Nabi itu disampaikanlah dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau pengen singkat, gak usah buka Nabi Yusuf, gak usah buka Nabi Musa, gak usah buka Nabi Isa, itu cuma contoh saja. Paling komplitnya akan ditemukan di ajaran Nabi Muhammad SAW dengan tuntunan yang lengkap. Ini materi kita di pertemuan yang lalu. Kalau Anda katakan, Ustaz, sulit rasanya masuk di level para nabi, setidaknya masuklah golongan kedua, disebut dengan Siddiqin. Abu Bakar kemudian mendapat gelar As-Siddiq. Ketika mendapatkan ini, bahkan turun jaminan kesuksesan dunia dan akhirat. Siapakah Siddiqin itu? Bagaimana mengikutinya? Apakah dia sebuah nama sehingga Anda pulang dari sini dari namanya Kevin berubah jadi Siddiqin? Atau dia adalah golongan tertentu yang langkahnya bisa kita ikuti untuk sukses dalam kehidupan dunia akhirat kita? Kita bahas insya Allah setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Dan nanti setelah sholat Isya, saya akan berikan penghargaan khusus kepada beberapa anak yang menghatamkan Al-Quran dalam hitungan hari. Nanti ada anak yang menyelesaikan 30 juz dalam 15 hari. Dan saya minta nanti berkenan Bapak dan Rem, insya Allah untuk memberikan plakat khusus sebagai penghargaan bagi anak-anak ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jeda sejenak untuk menunaikan sholat Isya dan kita sambungkan pada materi baru kita di malam hari ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Hadirin sekalian, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada orang-orang yang hidupnya langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapati semua puncak-puncak kemudahan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam setiap tatanan hidupnya, apapun profesi yang ia alami. Tapi ini menunjukkan bukan berarti ia tidak punya persoalan, bukan. Bahkan setiap masalah yang dihadapi pun akan diringankan oleh Allah. Sama, punya masalah juga seperti kita. Ada yang sakit, Nabi sakit. Ada yang diuji dengan tantangan di kehidupan sosial. Ada yang dicela, Nabi dicela. Bahkan ada yang diusik secara kasar, ada. Ada yang bisnisnya terganggu, ada di kalangan sahabat. Ada persaingan normal, ada. Tapi setiap masalah yang dihadapi diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapakah golongan-golongan ini? Kuncinya dibuka oleh Allah dalam siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian tafsirnya langsung diterangkan Al-Quran bil Quran, ayat Quran diterangkan lagi dengan ayat Quran yang lain. Di Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-69. Saya bacakan dulu di sini keterangan Ibnu Katsir rahimahullah, bagaimana beliau menyebutkan apa yang tadi kami sampaikan dalam kitabnya Tafsir Al-Quranil Azim atau dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina an'ama Allahu 'alaihim humul madhkuruna fi suratin Nisa. Haitsu qala ta'ala wa man yuti'illaha war rasula ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina satu was-siddiqina dua wasyuhada tiga was-salihin empat wa hasuna ulaika rafiqa. Dan jika Anda menginginkan teman, contoh terbaik, yang paling dekat yang ingin Anda ikuti, maka merekalah empat golongan ini yang terbaik dijadikan sebagai suri teladan dalam kehidupan kita. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kalau cari teman, cari tuntunan, cari panduan, maka carilah panduan dari empat golongan ini. Karena merekalah teman-teman dan panduan terbaik yang bisa dijadikan model dalam kehidupan. Lalu Allah jadikan miniatur aktivitas mereka. Seperti yang tadi saya sebutkan. Ada yang pengusaha, pedagang, pengajar, ada yang di militer, di pemerintahan, ada yang berdakwah. Hampir semua aktivitas kita kekinian, miniaturnya sudah ada. Dan empat golongan ini contoh terbaik dalam kemudian mengamalkannya. Ada yang di rumah tangga, ada semuanya. Ya, maka siapakah empat golongan ini yang dimaksudkan? Yang satu sudah kita bahas, yaitu kalangan para nabi. Karena itu, keluarkanlah semua tuntunan, khususnya Nabi Muhammad SAW, yang mencakup semua tuntunan-tuntunan nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau Anda baca buku, misal, ada halaman bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat. Tapi kalau semua satu bab dikumpulkan, jadi kitab satu buku. Nah, kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu pelajarannya cuma bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Semua bab itu dikumpulkan jadi satu. Dan diberikan petunjuknya di masa Nabi Muhammad SAW abadi sampai sekarang. Jadi semua petunjuk Nabi Muhammad mencakup semua ajaran nabi-nabi sebelumnya. Karena itulah kepada Nabi Muhammad disampaikan kisah Nabi Ayub, disampaikan kisah Nabi Yusuf, disampaikan kisah Nabi Sulaiman, dan semua yang dialami nabi-nabi ini kemudian dipraktekkan petunjuknya oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu turunlah kemudian Quran surah ke-33 ayat 21. Ya. Kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Seperti kita bahas di pertemuan lalu, kalau Anda ingin cari model terbaik dijadikan tuntunan, dalam bahasa Arab disebut uswah. Maka semua kata Allah sudah saya tempelkan.
sudah saya lekatkan pada pribadi Muhammad SAW dengan sifat kerasulannya. Sempurna semua. Pada diri Nabi itu sempurna semua. Semua sifat, pekerjaan, tuntunan, nilai, ada semua. Tinggal kita mau ambil yang mana contohnya. Anda sebagai anak, ada tuntunan dari Nabi bagaimana menjadi anak yang baik pada orang tua. Anda sebagai suami, ada tuntunan bagaimana jadi suami yang baik. Ibu sebagai istri, tinggal pilih isi-isi Nabi sebagai tuntunan. Makanya sering saya katakan, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 perempuan? Karena seluruh isi Nabi itu menjadi miniatur semua karakter perempuan di muka bumi. Ibu tinggal lihat, ibu mirip siapa? Cermin lihat, mirip siapa? Ya. Sayyidah Aisyah kah yang aktif belajar, senang ikut kajian? Aisyah. Ada yang sabar, senang masak, senang bikin makanan, ya. Sayyidah, siapa namanya? Binti Zam'ah. Ya, ada Saudah binti Zam'ah. Ya, ada yang senang berdandan rapi baik untuk suami, Sayyidah Zainab. Kalau Khadijah agak susah radhiyallahu taala anha. Itu yang paling susah. Ya, karena Sayyidah Khadijah itu terlihat oleh Nabi wajahnya, maka hilang setengah kegelisahan Nabi. Keluar kata-katanya, hilang semua gelisah Nabi, tenang Nabi. Al-Bukhari nomor hadis 4-5 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Turun Nabi dari Gua Hira siang-siang. Belum pernah bertemu dengan malaikat Jibril dalam wujud rupanya. Tiba-tiba di jalan kemudian ada panggilan, Muhammad, Muhammad. Aku tengok kanan kiri tidak ada orang. Depan belakang kosong. Aku lihat ke atas ada makhluk seakan duduk antara langit dan bumi. Bainas sama'i wal ardi. Manggil Muhammad, Muhammad. Badan rem siang-siang. Di Bekasi. Sedang jalan dipanggil. Dan rem. Tengok kanan kiri nggak ada orang, depan belakang kosong. Begitu ke atas, jubah putih, rambut agak panjang. Dan kira-kira, Pak, apa yang dilakukan? Siap. Dan siap. Kata Nabi, "Fara'ibtu minhu." Bulu kudukku naik. Ada perasaan takut. Jadi takut itu fitrah. Itu biasa. Yang salah itu jika takut berbuat dalam kebaikan. Takut pada maksiat, bagus. Takut pada sesuatu yang normal, biasa. Ada singa mengaum di situ, kan lari, wajar takut. Yang nggak wajar itu, wow, apa? Itu nggak wajar. Ya, biasa itu biasa. Takut pada maksiat, itu harus untuk menjauhinya. Tapi kalau takut pada kebaikan untuk mendekat kepada Allah, ada yang tidak wajar di situ. Maka kata Nabi, "Fara'ibtu minhu." Aku gelisah, takut bulu kuduku naik karena belum pernah lihat sebelumnya. Maka mempercepat jalannya ke rumahnya. Begitu dibuka oleh Sayyidah Khadijah pintunya, langsung terlihat wajahnya hilang setengah kegelisahannya. Masya Allah. Kata Nabi, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Maka digenggam tangannya, dibawa kemudian ke ruangan istirahatnya. Kemudian diselimuti oleh Sayyidah Khadijah, dikatakan, dibisikkan di telinganya, "Zaujil karim, bima ma'na." Suamiku sayang. Kau ini orang baik. Kau menyambung silaturahim. Kau sering bantu orang. Kau berbuat banyak kebaikan. Tanamkan pada jiwamu yang paling dalam, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Tenang jiwa Nabi, turun malaikat, turunlah kemudian surah ke-74 itu. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Masya Allah. Dari mata jatuh ke hati. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Catat. Sayyidah Khadijah. Agak susah memang, Bu. Ya, suami pulang, masalah banyak. Nyampe rumah, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ibu sebagus-bagusnya dibagus-bagusin. Begitu dibuka, "Mama, Masya Allah." Tambah masalah. Coba buat, ibu cek. Semua akan jadi baik. Rasulullah, apapun yang dicontoh pada Nabi akan baik semua. Makanya sepeninggal Nabi, yang jadi teladan itu orang yang belajar pada Nabi. Nabi meninggal, Abu Bakar teladan. Abu Bakar meninggal, Umar teladan. Umar meninggal, Utsman teladan. Utsman meninggal, Ali teladan. Semuanya teladan. Sampai sekarang. Habis kemudian sahabat, muncul tabi'in. Tabi'in teladan. Muncul imam 4.
Ya, sampai sekarang coba kita ingat imam yang 4 itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai sekarang. Kitabnya pun masih dikaji. Imam Nawawi yang muridnya Imam Syafi'i di mazhabnya. Sampai sekarang. Berapa banyak yang ngaji Al-Arba'in, 42 hadis. Berapa yang banyak yang ngaji Riyadhus Shalihin, 1896 hadis. Imam Ahmad punya murid lagi. Sampai ke Ibnu Rajab Al-Hambali. Sampai sekarang jadi teladan. Jadi kalau kita ikuti percikannya saja satu bagian. Anda keluarkan tuntunan Nabi tentang menjadi seorang ayah. Pelajari sebulan saja. Maka Anda akan jadi ayah teladan. Ibu keluarkan tuntunan Nabi sebagai seorang ibu. Ibu Nabawi, keluarkan. Ibu akan jadi teladan. Anda seorang anak, keluarkan tuntunan dari Nabi sebagai seorang anak. Anda jadi teladan. Demi Allah saya katakan. Tidak pernah ada seorang mengikuti Nabi kecuali sukses dalam hidupnya. Imam Al-Bukhari membuat bab khusus. Saya berikan langsung rahasianya. Ini rahasia. Cari kitab Al-Bukhari. Cari kitab Sahih Al-Bukhari. Sekarang sudah banyak terjemahannya. Di situ ada 97 pembahasan. Cara cepatnya, jangan dipelajari semua. Apa yang menjadi profesi Anda, keluarkan isinya. Kira-kira 97 itu yang cocok buat Anda yang mana? Di situ ada kitabut tijarah, bab bisnis, keluarkan tuh. Antum baca, nggak paham tanyakan sama ustaz. Praktekan bimbingan bisnis dari Nabi. Demi Allah saya katakan, dari zaman dulu sampai sekarang, orang yang berbisnis ala Nabi tidak pernah pulang kembali modal. Selalu kembali untung. Kitabul Imarah, bab pemerintahan. Kitabul Maulid, bab orang sakit. Pelajari, dokter-dokter belajar. Ini ayat-ayat tentang penyakit, hadis-hadisnya apa. Kitabul Ilmi, bab tentang belajar. Ini teman-teman yang kampus nih, anak-anak muda ini banyak saya lihat. Demi Allah, saya sudah praktekkan Pak. Bu, teman-teman, saya sudah praktekkan. Dan hasilnya dahsyat luar biasa. Dari bimbingan cepat memahami sesuatu. Membaca sesuatu cepat menghafalkannya. Menjaga supaya tidak lupa. Ada semua. Kapan ngatur waktu untuk belajar. Kapan murojaah untuk mengulang. Kapan mengecek keilmuan kita? Bagaimana membedakan ilmu yang benar dengan ilmu yang salah? Ada semuanya. Ada. Komplit luar biasa. Keluarkan. Makanya yang jadi bimbingan abadi itu sampai sekarang cuma tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kita mendapatkan itu. Makanya keluarkan ngajinya itu. Diperdalam, dibenarkan. Benar-benar ngaji. Jadi kalau kita cuma dengar, datang, dengar, pulang. Tanpa pernah dipraktekkan, kita tidak akan bisa mendapatkan keberkahan dari ajaran itu. Dan hasilnya sulit untuk terasa. Tapi kalau Anda keluarkan, bikin kurikulumnya, nggak apa-apa, petakan sendiri sekarang. Ini saya mulai sebulan ini kurikulum pribadi dulu. Membuat diri saya baik, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Besok sebagai seorang ayah, besok seorang ibu yang ibu. Besoknya nanti profesi, keluarkan semuanya. Begitu Anda kerjakan, silahkan pastikan. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti akan terasa bedanya. Lain. Ustaz, bagaimana caranya saya dengan bertahap ingin mengambil tuntunan Nabi itu? Maka kata Allah, perhatikanlah kemudian orang-orang setelahnya. Di antara orang yang pernah mengambil tuntunan Nabi ini, ada 3 orang, 3 golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? 1 siddiqin, 2 syuhada, 3 salihin. Kita akan bahas malam ini siapa itu kalangan siddiqin dan apa yang dimaksud dengan siddiqin serta bagaimana cara kita mempraktekkan makna ini dalam kehidupan. Jadi kita akan kaji kalimat as-siddiqin, orang yang dimuliakan oleh Al-Quran, dijamin bahagia dunianya, tenang di alam kuburnya, dan satu komplek dengan Nabi, satu komplek dengan Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu komplek langsung. Disertakan. Pakai ma'iyah. Faulaika ma'alladzina. Ma'iyah itu dempet, dekat. Dan bertetangga dengan Nabi. Wah, keren itu jawabannya tuh. Di mana akhi surganya? Saya biasa aja di atas. Atas, karena semakin tinggi, semakin puncak. Tetangganya siapa? Ya Alhamdulillah, depan saya Nabi Ibrahim. Oh, Masya Allah, masa sih belakang siapa? Nabi Musa. Terus tetangga kanan kiri siapa? Ya kirinya
Nabi paling ganteng di bumi, ganteng-ganteng Nabi Yusuf. Ente dulu nonton ganteng-ganteng serigala, ini Nabi. Kanannya Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Satu, Siddiqin. Siddiqin itu bentuk jama'. Terambil dari kata Siddiq. Saya tuliskan. Siddiq. Kalau Anda inginkan bentuknya jama' untuk banyak orang dan mencakup laki-laki serta perempuan, gampang. Tinggal tambah ujungnya in atau un. Itu sudah bentuk jama' dan jama' umum, mencakup laki-laki dan perempuan. Jelas? Kalau ingin dikhususkan perempuan saja, maka tambahkan at di ujungnya untuk jama'. Misal, muslimin umum, laki-laki, perempuan. Saya pengen perempuan saja, pengajian khusus perempuan, muslimat. Jelas? Jadi kalau sudah pakai muslimat, gak usah pakai ibu-ibu lagi. Ibu-ibu muslimat, ya muslimat emang ibu-ibu. Jelas ya? Nah, jadi kalimat ini tinggal tambahkan alif dan ta terbuka di ujungnya. Siddiq. Kata siddiq, asal mulanya berasal dari kata shadiq. Kata shadiq, akar katanya berasal dari kata shadaqah. Oh, ini akarnya. Shadaqah artinya sesuatu yang benar. Saya ulang, shadaqah artinya sesuatu yang benar. Kita selesai ngaji ada tasdik. Shadaqallahul azim. Kita berkata, berkomitmen semua yang Allah sampaikan dalam Al-Quran semuanya benar. Baik, ini mengambil dari kalimat Nabi SAW. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh di antara perkataan yang paling benar hanya firman Allah yang benar. Firman Allah yang tidak ada cacatnya, sempurna. Maka selesai mengaji kita katakan shadaqallahul azim, tasdik dari kalimat Nabi fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sungguh semua yang ada dalam Al-Quran semua benar, bersumber dari Allah. Maka kita katakan shadaqallah, ya Allah benar firmanmu ini ya Allah, benar firmanmu. Tapi tidak cukup sampai situ. Perhatikan kalimatnya. Karena kata shadaqah ini, kalau diucapkan benar, maka orangnya disebut dengan shadiq. Saya ulang. Orangnya disebut apa? Shadiq. Orang yang membenarkan sesuatu. Tapi kalau orang ini, fokus, ini poinnya, membenarkan sesuatu saat sebagian orang bahkan masih ragu. Atau ada yang menolaknya. Di sebagian orang masih ragu di infonya. Dan dia tetap percaya. Tetap membenarkan informasi itu dan mengamalkan isinya. Jadi mempercayai informasinya dan mengamalkan apa yang disebutkan di informasi itu. Saat sementara orang bahkan ada yang meragukan atau menolaknya, maka berubah kalimatnya dari shadiq menjadi siddiq. Siddiq artinya orang yang membenarkan sesuatu hal dan komitmen mengamalkan apa yang dibenarkan itu walaupun sebagian ada yang meragukan dan menolaknya. Satu kali Abu Quhafah. Pernah dengar Abu Quhafah? Kalau Abu Bakar kenal? Ah, kenal. Kenal di mana? Alhamdulillah, ada yang kenal Abu Bakar. Ya, alhamdulillah. Kemarin saya ke Jogja, ada yang kenal Fir'aun. Luar biasa. Abu Quhafah nama lainnya Abu Bakar. Rumahnya, tinggalnya di masa Nabi itu sekarang yang jadi Hotel Hilton. Jadi kalau Anda umrah atau haji, mudah-mudahan yang belum disegerakan oleh Allah, ya. Ya, dan biasa tidak cukup dengan amin, nabung, ya. Nabung siapkan dari sekarang. Nanti kalau umrah, kemudian ke Masjidil Haram, melihat Zam-Zam, nanti kalau saya berikan gambarnya begini. Ya. Saya tidak pandai menggambar, tapi lokasi insya Allah saya paham.
Saya kalau lihat sesuatu, otomatis biasanya memorinya suka muncul. Saya dari depan masuk tuh, ada rumah sebelah kiri putih dari gerbang, ya ada Pajero B126LK. Ya masuk ke sini, di situ ada Terios 789, B789 TRS. Ya, di sini 1387 mobilnya yang sedan itu. Ya, otomatis tuh muncul. Tapi kalau berbuat sesuatu yang kurang bagus, terus saya nggak pengen, ya hilang aja. Seperti lihat wajah antum, hilang aja seketika. Ya. Ini Zam-Zam. Ini Zam-Zam. Ini ini Safwan, Hotel Safwan. Yang kesini ke arah ini jalan, di tempat Merpati. Ini Jabal Qubais, ini Sanaraja. Yang kesini, ini yang Zam-Zam. Kemudian ini ada jalan, lorong. Di tempat jualan kebab. Ini yang ke bawah tempat jualan. Jadi kalau mau masuk dari sini, beli yang murah-murah, jangan di atas. Di bawah ini justru lebih murah. Kadang bawah di bawah ke atas. Ya begitu Anda lurus ke sini, lurus satu. Ini ada ambil apa namanya, cek ya, pakai metal itu yang pertama. Ya metal detektor untuk masuk ya kita dicek itu. Ya ini metal detektor di sini. Lurus, belokan pertama, kedua di sini ada restoran Turki. Di sini kemudian ada tukar uang, money changer. Masuk ke sini, yang di sini ini teman-teman. Ini yang beli satu dapat dua. Kalau kira-kira kurang modalnya di sinilah. Ya. Ini yang ini nyebrang jalan ini langsung ada Hotel Hilton. Ya, yang merah bata. Di Hotel Hilton ini, kalau Anda ingin napak tilas, ini dulu rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sini. Ya, dan di sini sekarang kediamannya jadikan masjid. Gak banyak orang tahu. Ada masjid. Orang nyebutnya musola, tempat sholat. Abu Bakar. Jadi kalau di sini tangga pertama, di tangga kedua, jangan lewat sini, jangan masuk. Masuk lewat eskalator, naik ke atas. Begitu turun, Anda masuk satu ruangan, terbukalah kemudian persis seperti gini ruangan tempat sholat. Karpetnya hijau. Itulah rumahnya Abu Bakar As-Siddiq di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya kisahkan Abu Bakar ini? Nah, kisahnya erat kaitannya dengan peristiwa Nabi saat diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal masa dakwah. Ini Nabi ketika selesai Isra, kemudian Mi'raj, balik cerita, kedengaran ceritanya oleh Abu Jahal. Di mana Abu Jahal lokasi tinggalnya? Anda di Zam-Zam, lewat ke sini. Ini gate pertama, King Abdul Aziz, ini sedang perubahan. Ini yang kemudian menggunakan tangga ke atas, lewat sini. Belok ke sini. Ini yang saya katakan di sini ada pos security, CCTV yang ada ke sini warna putih. Jaga orang di pintu 26 gate Ismail. Kalau di sini penuh, masuk lewat sini. Ya, nanti Anda ke sini turun langsung ke depan Ka'bah. Kalau ke sini muter lagi ke arah sini. Ini pintu 27. Ini babun Nabi. Nabi di sini salat 2 rakaat, kemudian berangkat Isra, kemudian babu salam ke sebelah sini. Pintu sunnah tawaf lewat babu salam. Karena ketika tembus langsung Bukit Sofa, langsung Ka'bahnya Hajar Aswad. Jadi nggak belok-belok lagi. Cuman karena sedang diperbaiki, makanya nggak muncul tuh di sini, ya. Maka nggak ada jalan, jadi harus lewat sini lagi, ya, lewat sini lagi. Ini rumahnya Nabi di sini. Di sini yang disamarkan jadi perpustakaan, Maktabah Qadimah. Nah, Abu Jahal di mana? Persis di depan pintu yang 20. Sekarang tandanya jadi jembatan begini. Persis di sampingnya ini rumahnya Abu Jahal. Begitu mendengar berita Nabi SAW diisrakan, beliau membaca. Abu Jahal ini membaca. Di kesempatan nih, bikin hoax. Di Abu yang sekarang telat ya. Yang dulu udah banyak. Dulu udah banyak. Kesempatan nih. Terus langsung provokasi. Ini provokator tingkat tinggi lah. Tapi caranya halus benar. Muhammad, kalau kamu umumkan kisah ini kan kisah dahsyat. Belum pernah ada orang masyarakat kita sampai ke Palestina, Masjidil Aqsa, cuman semalam balik lagi. Kamu kan tahu, kafilah-kafilah kalau berangkat paling mudah, paling gampang, pulang-pulang 3-6 bulan. Kamu cuman semalam, dahsyat itu. Kalau banyak orang tahu, banyak masuk Islam. Kurang lebih begitu bahasanya. Ya. Nabi disampaikan, diundanglah oleh Abu Jahal. Datang. Ini Muhammad punya info SAW.
Maka setelah kumpul orang, naiklah Nabi ke Jabal Qubais. Ayo Muhammad, apa yang kamu sampaikan? Kata Nabi, tadi malam saya diserahkan oleh Allah. Kemudian berangkat ke Masjidil Aqsa. Naik ke langit, kemudian turun. Dan ini beritanya begini. Ketawa langsung Abu Jahal. Masya Allah. Saya nggak bisa tirukan. Ya, ketawalah pokoknya. Wah, gitulah. Ya. Begitu ketawa, dia bilang, Allahu Akbar, inilah si pembohong ini. Kita aja mau ke sana, butuh berbulan-bulan. Dia bilang cuma semalam, ini bukti kebohongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kebohongannya, kata Abu Jahal. Ya, ini bukti kebohongannya. Bagaimana kalian bisa yakin lagi dengan dakwah orang ini? Maka dari situ banyak orang ragu. Ada yang ingkar lagi, ada yang nggak percaya. Oh, ini pembohong, ini begini, ini tukang sihir, tukang tipu, masya Allah. Jadi kalau ustaz disebut bid'ah, biasa aja. Nabi aja disebut tukang tipu. Tuh. Dan gak usah marah, Nabi dicela, Allah dicela, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela. Dan biasa saja, Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in juga bukan. Kemudian Anda dicela, ya nggak usah marah. Kalau Anda dicela oleh orang yang buruk, ini berarti ada kebaikan dalam diri Anda yang tidak dimiliki oleh mereka. Ingat ya, celaan dari orang buruk sebetulnya bukan celaan, tapi pengakuan yang Allah berikan dititipkan di lisan orang itu untuk menetapkan bahwa Anda berubah jadi baik. Anda biasa kumpul-kumpul di jalan, sekarang ikut ngaji. Lalu teman Anda yang biasa kumpul mengatakan, oh soleh. Padahal nama Anda misalnya Doni, kan? Katakan bukan, saya tetap Doni. Cuman sekarang dia berusaha untuk lebih baik. Oh, ahli surga, kan? Nah, itu kalimat itu ketika diucapkan oleh orang tadi, itu bukan celaan, sesungguhnya pengakuan langsung dari Allah dititipkan pada orang itu untuk menetapkan Anda sudah berubah menjadi baik. Karena orang baik itu hanya akan dicela oleh yang buruk. Itu rumusnya. Kalau Anda buruk, Anda akan dicela oleh orang yang baik untuk mengingatkan Anda supaya kembali jadi baik. Jadi kita ini nggak bebas dari celaan. Kata Imam Syafi'i, hanya orang gila yang ingin bebas dari celaan. Karena nggak ada yang bebas dari celaan. Makanya berbahagialah ketika orang-orang jelek itu mencela Anda. Artinya ada kebaikan dalam diri Anda. Tapi Anda pun tidak harus bikin status. Alhamdulillah ada pengakuan dari Allah, sudah baik. Bikin semua ragu. Ada yang ingkar pada Nabi. Nabi dihujat habis-habisan. Kata Abu Jahal, tinggal satu orang lagi nih. Kalau ini bisa dipengaruhi, sudah selesai dakwah Muhammad SAW di Jazirah Arab pada saat itu. Tinggal satu orang lagi. Abu Quhafah, Abu Bakar. Maka saat orang menertawakan, Nabi terdiam. Berangkatlah orang ini tadi dari lokasi yang saya tunjukkan supaya terbayang maksud saya. Ya, kalau belum berangkat ya bayangin aja juga gitu ya. Kurang lebih berdoa dari sekarang minta ikhtiar seberangkat. Ya. Itu berangkat. Ada 150 meter lah. Sini. Kejar. Tinggal satu orang lagi. Abu Quhafah. Ya, ada apa? Ya kalau paham bahasa Indonesia begitulah gitu kan. Sampaikan. Ini ada berita penting. Muhammad SAW ada berita yang sangat dahsyat. Orang-orang udah kumpul di Jabal Qubais. Kamu datanglah. Dibawa, ditarik, datang Abu Bakar kemudian ke situ. Ada apa? Silakan Muhammad sampaikan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan lagi. Dan perhatikan bagaimana Nabi tidak putus asa dalam menyampaikan. Anda bayangkan. Boleh jadi ibu bapak itu mengajar di sekolah. Mungkin dari sekian 20 murid, mungkin satu yang berhasil. Gak apa-apa. 2 yang rajin, gak apa-apa. Kalau niat kita benar karena Allah, maka kuantitas tidak akan jadi ukuran. 18 orang meninggalkan kelas, ya kalau urusannya karena Allah, apa? Seorang syekh sedang mengajar, ratusan orang datang. Semangat mengajar. Tiba-tiba pertemuan berikutnya cuma 2 orang, masih semangat juga, sama seperti ratusan orang tadi. Orang bingung melihat ya datang, Syekh. Anda kok bisa semangat yang sama? Kemarin ratusan orang datang, Anda semangat. Sekarang cuma 2 orang semangat juga. Apa jawab Syekh tadi?
Dia tersenyum kemudian mengatakan, wallahi, saya ini kan mengajar karena Allah. Yang saya harapkan pahala. Pahala itu nggak diukur dengan ratusan orang. Yang penting saya ngajar, pahala dapat. Saya nggak peduli, walaupun cuma satu orang di depan saya, tetap saya akan ajarkan dengan semangat yang sama. Karena yang saya kejar itu pahala Allah. Sekarang itu yang hilang. Guru-guru dulu kita itu, keikhlasan yang diutamakan. Ngajarnya ikhlas. Didoakan, dibimbing, walaupun cuma ngajar ikhra, ngajar Quran. Makanya muridnya itu pada jadi. Ada yang diplomat, ada yang pejabat, ada yang di militer, ada yang macam-macam jadi. Kenapa sekarang kemudian gelar tinggi-tinggi, tapi kualitasnya itu seakan hilang? Anda cek di KPK itu, pencuri itu yang punya gelar atau yang nggak ada gelar? Koruptor itu yang ditangkap-tangkap itu, setinggi apa sih gelarnya? Pasti ada yang salah itu. Ada yang hilang di pendidikan ini. Ada yang dikejar yang bukan kualitasnya. Ada materi yang perlu dibanggakan. Ada ijazah dengan kualitas yang tidak membanggakan. Ada nilai-nilai yang hilang kekinian. Pantas kemudian kerusuhan menjadi banyak. Tawuran di mana-mana. Narkoba menyebar luas. Akidah akhlak sekarang berkurang. Bahkan pelajarannya hampir hilang. Berapa banyak kita, Anda perhatikan aja. Kurikulum saja anak-anak belajar. Itu anak-anak TK bisa berangkat pagi, pulang sore. Orang dulu saja paling cuma sejam 2 jam selesai pulang. Sekarang jadi semua. Dan malamnya masih ngaji. Bekasi itu terkenal lah. Terkenal Bekasi itu. Pagi pergi ke sawah, malam pergi ke masjid. Dan jadi. Sekarang berapa banyak masjid yang diisi? Berapa banyak amal yang dilakukan? Ada yang kurang. Nabi memberikan prinsip. Nabi sampaikan lagi. Yang tadi ingkar semua, ada yang ragu, ada yang ingkar. Satu orang datang, satu orang baru. Nabi sampaikan dengan bahasa yang sama, dengan semangat yang sama. Boleh jadi dari satu orang ini mungkin akan memberikan dampak kepada orang yang lebih luas. Mungkin satu murid Anda yang perhatian pada Anda. Ketika Anda ikhlas kemudian mendidiknya, boleh jadi satu orang itu yang akan memberikan tambahan murid-murid Anda dengan keberkahan ilmu yang telah Anda berikan. Mungkin dia jadi pimpinan, mungkin dia jadi orang kaya dan keberkah dengan kekayaannya. Mungkin dia jadi pengajar lagi, punya murid lagi, satu orang itu. Makanya ketika ada orang belajar, Quran membagi 3 bagian. Quran surah 9 ayat 122. Ya, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum. Ya, nafar jadi firqah. Ta'ifatun. Jadi ada nafar, ada ta'ifah, ada firqah. Nafar jumlah banyak. 100, 200. Sekarang ada 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 yang hadir. Kemudian jadi firqah. Dari yang 10.000 itu, kata Quran, mungkin yang perhatian, yang fokus, boleh jadi setengahnya. Sebagian yang sambil dagang, sebagian yang sambil ngebaso, sebagian yang sambil makan macam-macam dan sebagainya. Gak apa-apa, bagus, alhamdulillah. Semua variasi dan fokus belajar, belajar, belajar. Tapi mungkin diantara yang datang itu yang mencatat sekian orang, yang melihat dengan fokus sekian orang, ya, yang mendokumentasikan sekian orang. Nanti insya Allah bulan depan saya ada rezeki, saya bikin lagi tuh buku catatan. Sehingga siapa yang datang ke sini, kita bagi tuh bukunya. Supaya mencatat. Ya, membiasakan dan mengamalkan. Insya Allah doakan ya. Baik, fokus. Nah, dari semua yang fokus ini, mungkin yang mengamalkan, yang berhasil, kata Allah, walaifah, segelintir. Makanya ranking 1 itu di sekolah selalu 1. Silahkan cek. Gak ada ranking 1, 10 orang. Gak ada. Ranking 1 itu pasti 1. Jadi kalau ibu bapak mendapati di sekolah yang berhasil sekian, yang nilainya bagus, itu biasa saja. Tapi jangan cap juga, ingat, jangan dicap orang-orang yang kurang, yang terlambat sebagai anak bodoh. Belum tentu, Bu, Pak. Kenapa? Karena nanti kisah Abu Bakar akan menginspirasi. Boleh jadi dengan persaksian Abu Bakar yang tadinya ragu, jadi naik lagi yakin semua. Boleh jadi dengan satu orang ini yang kita didik, yang kelihatan kurang-kurang itu justru mereka yang berkembang kemudian. Karena belajar dari yang tadi. Dan itu banyak terjadi. Orang yang tiba-tiba
prestasinya di belakang, rankingnya dari 30, ranking ke 29. Ya, ada yang ranking 28, 25. Tiba-tiba di kampusnya juara nomor 1, IPK 4. Tiba-tiba jadi pengusaha sukses. Tiba-tiba jadi macam-macam, itu bisa terjadi. Makanya ketika Abu Bakar datang, kata Abu Jahal, cerita lagi Muhammad, Nabi sampaikan dengan semangat yang sama, dengan keterangan yang serupa. Saya tadi malam diisrakan oleh Allah, berangkat ke Palestina, sholat kemudian di Baitul Maqdis, naik ke langit, balik lagi. Semua diam menunggu kesaksian Abu Bakar. Karena ini di antara orang yang sangat dihormati, disegani, dan sangat dekat dengan Nabi. Ini sangat disegani. Bahkan Bilal pun dibebaskan oleh beliau dengan izin Allah. Saya beli aja Bilal, daripada disiksa saya beli. Bebaskan langsung dari budak, merdeka. Sangat dihormati. Dan tidak ada orang berkenan untuk berbuat kasar di depan Abu Bakar. Makanya semua diam mendengar persaksiannya. Apa jawabannya? Abu Jahal senyum-senyum aja nih. Oh, saya tunggu nih. Tuh, kayak gitu. Ya provokator memang biasanya begitu. Nungguin pembuat hoax begitu, tinggal nunggu aja nih. Kadang bikin isu di media sosial, potong-potong video, gitu kan. Cari keuntungan, cari viewer, macam-macam. Ya, saya cek video saya juga banyak dipotong-potong gitu. Ya, benturkan dengan ustadz lain, bikin ini, bikin itu. Terakhir saya lihat video saya dibenturkan dengan Menteri Agama. Sejak kapan saya ngomentarin Menteri Agama? Tiba-tiba muncul aja. Anda bayangkan saya ngomentarin tentang disertasi yang sedang di Jogja. Tiba-tiba disambungkannya, wah, mengoreksi Menak. Wah, bu ini dan sebagainya. Apa untungnya sih? Apa untungnya? Anda cuma mengoleksi dosa aja. Gitu. Kalau memang ada orang keliru, ya diluruskan. Kalau ada orang salah, tidak paham ilmu, orang tak paham ilmu, berpendapat, jadi maklumi aja karena nggak paham. Ya, kemudian diluruskan, selesai. Dan tunjukkan jalan-jalan yang baik dengan cara yang lembut. Kemudian kita berubah. Anda ini mau merubah orang atau mencela orang? Ya, dan hindari hal-hal yang negatif, bikin hoax, bikin provokasi, karena itu sudah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu. Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, jangan jadi abu-abu yang lainnya. Ya udah, itu aja cukup Abu yang dulu, ya. Kalau mau seperti Abu Bakar, maka ketika dikisahkan apa jawaban Abu Bakar? Perhatikan kalimatnya. Kalaulah saat ini, tegas, mantap, mengalir di hati. Kalaulah saat ini dikatakan ada musuh yang akan menyerang kita di belakang bukit ini, Jabal Qubais. Kalaulah saat ini dikatakan pada kita oleh Muhammad SAW, ada musuh di belakang bukit ini yang akan menyerang kita saat ini, dan itu tidak terbukti, tetap saya akan percaya kepada Muhammad. Kalaulah saat ini, laukan, berarti kalau itu tidak terjadi. Dan beliau yakin, ingin menunjukkan pada orang Arab. Orang Arab itu bahasa uslubnya tinggi, kayak bahasanya tinggi. Ya, jadi harus pakai tinggi lagi. Ya, nyaris itu sama dengan tidak. Ingat ya, nyaris hampir sama dengan tidak. Liverpool musim lalu hampir juara Liga Inggris, tidak juara. Jelas ya, sama dengan tidak. Nomor 2, mungkin sekarang ya, insya Allah. Ya. Kalau juara. Tapi saya bukan fans, ya klub tertentu, tidak. Saya hanya melihat, mengamati dan sebagainya untuk bahan dakwah. Itu aja. Jadi saya bukan fans tertentu. Saya pergi ke Inggris, ke Liverpool, foto di situ. Oh, Ustaz Adi, you are never walk alone. Ramai ya. Akhirnya ya sudahlah. Apa namanya, pendukung MU protes. Ya sudah, saya ke Old Trafford sana. Saya datang ke Old Trafford, saya sandingkan kaosnya dua-duanya. Nih, Old Trafford, MU dan Liverpool. Ya, akhirnya pendukung MU senang semuanya. Alhamdulillah, ternyata Ustaz Adi MU juga kan. Sudahlah, beda itu boleh, tapi jangan menghalangi kita untuk bersahabat dan minum teh bersama. Ya, terapkan ke sini. Ya, Viking dengan The Jack bersahabat. Ya, boleh beda-beda lah, silakan. Yang satu oranye, satu biru, gitu kan. Ya, harus sama-sama. Kalau ke Bandung nggak apa-apa. Persib anu aing, eleh deui, nggak apa-apa. Isuk menang, ya nggak ada masalah. Ya, Persija juga demikian. Ketika bertemu, salaman, senang. Itu enak. Nonton bareng-bareng, bubar bareng-bareng, enak kan? Selesai. Apalagi kalau waktu sholat, berhenti dulu sih, sholat yuk, ayo. Oh, itu top lah pokoknya. Itu jadi rel masjid insya Allah. Kata Abu Bakar,
Kalaulah, maksudnya nggak terjadi. Ini pujian, madah pada Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya, beliau ingin sampaikan dengan bahasa halus, Muhammad itu, SAW, punya sifat al-amin. Nggak mungkin berdusta. Walaupun Nabi Muhammad mengatakan, di belakangnya ada musuh, ya bahasanya kalaulah, nggak akan terjadi lah begitu. Karena Muhammad ini seorang yang jujur. Kalaupun mengatakan di belakang ada musuh ingin menyerang dan tak terjadi, aku akan tetap percaya kepada beliau. Ini uslub yang sangat halus, ingin menunjukkan ini laki-laki ini mustahil berdusta. Karena dia dari sekarang dikenal dengan jujur, nggak pernah mabuk, nggak pernah zina, nggak pernah tipu orang. Yang paling aneh Pak Bu, ada fakta yang belum terungkap sampai sekarang. Bapak Ibu tahu, ternyata orang-orang memusuhi Nabi ini aneh sekali. Memusuhi Nabi tapi hartanya dititipkan pada Nabi. Muhammad nitip ya, nitip. Muhammad nitip emas ya, Muhammad nitip kambing ya, nitip ke Nabi. Begitu Nabi mau hijrah, diambilin lagi. Dia aneh. Musuh tapi nitip. Tuh. Ya, ini kan menunjukkan dia ini dipercaya. Mabuk gak pernah, terpercaya iya, diakui oleh semua. Konflik semua kepala suku, konflik, saya letakkan Hajar Aswad, saya letakkan. Udah gini aja deh. Kita pilih aja satu orang yang duluan ke masjid, tempat yang terbaik ini. Temukan Nabi Muhammad sepakat semua. Ya udah orang itu aja, orangnya baik, gak pernah mabuk, gak pernah apa, gak pernah menipu, gak pernah semua. Makanya kata Abu Bakar, ini orang baik, gak pernah bohong. Kalaupun mengatakan ada pasukan datang kemari, ternyata gak terjadi, saya tetap percaya kepada dia. Maka percaya dan yakin pada sesuatu, walaupun banyak orang ragu, bahkan ada yang menolaknya, berubah dari kata shadiq menjadi apa namanya? Siddiq. Sejak saat itulah sahabat ini diberi nama dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Yakin dan percaya serta mengamalkan apa yang diyakini itu. Jika Anda tarik ini kepada ketentuan Allah dan Rasulnya, karena rumus besarnya, awas saya berakhir di sini. Rumus besar di ayat ini, perhatikan. Ini kerangkanya. Dibuka di awal ayatnya. Fokus ini. Wa may yuti'illaha war rasul. Quran surah keempat tadi ini ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang mampu menaati Allah dan Rasulnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taati Allah, taati Rasul. Kata Allah salat, salat. Kata Allah puasa, puasa. Bagaimana cara salat ya Allah? Ditunjukkan oleh Nabi. Ini begini cara takbirnya. Begini rukuknya, begini sujudnya. Ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk puasa. Turun ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Puasa. Bagaimana caranya ya Allah? Ditunjukkan oleh Nabi. Nih, puasa jam sekian, waktunya sekian, bukanya sekian, apa yang dikerjakan ini, yang ditinggalkan ini. Semuanya. Lalu Anda yakin dengan ini semua. Dan mengamalkan isinya. Diminta salat, salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba waktu subuh, ayo cepat bangun, bangun. Bahkan yang paling hebat, ada orang sudah siap sebelum waktunya. Dia benarkan semua. Turun ayat waris. Laki-laki 2, perempuan 1, 2:1. Banyak orang meragukan, wah ini bertentangan dengan gender, ini tidak adil, ini saya mau yakin, yang dari Allah pasti benar. Saya katakan, warisan 2:1. Ilmunya, dengan ketentuannya sehingga hikmah datang kemudian. Maka orang ini disebut dengan siddiqin. Kata Allah infak, infak. Kata Allah jangan takut miskin, akan takut harta keluar. Haji kerjakan, kerjakan. Salat kerjakan, kerjakan. Tahajud turun, kerjakan. Maka orang-orang yang yakin dengan semua ketentuan Allah, diajarkan oleh Nabi caranya dan dia kerjakan dalam kehidupannya, maka orang ini masuk dalam golongan siddiqin. Orang-orang yang membenarkan semua ketentuan-ketentuan dari Allah, perintah dan larangannya, kemudian mengikuti semua ketentuan itu. Inilah siddiqin. Ya. Nah, terapannya dalam kehidupan kita, sekali lagi, ada yang pokok, ada yang cabang. Yang pokok itu perintah yang diperintahkan kepada semua hamba Allah. Salat itu pokok. Makanya Anda pekerjaan apapun, kalau sudah tiba waktu salat, ya salat. Zakat itu pokok. Kalau sudah sampai nisabnya, keluarkan zakat. Tidak usah ragu-ragu.
Dan jangan ditunda-tunda. Zakat keluarnya di bulan Rabiul Awal. Keluarkan sekarang, jangan tunggu Ramadan. Kalau sudah keluar nasabnya sekarang, haulnya sekarang kerjakan. Enggak, saya nunggu Ramadan aja supaya pahalanya berlipat. Begitu masuk Rajab, meninggal. Zakat belum dituliskan. Kerjakan. Tinggalkan. Do it, live it. Kerjakan, tinggalkan, selesai. Begitu Anda yakini, Anda kerjakan sedikit. Itu yang pokok. Yang cabang, kembali lihat profesi kita. Bu, Pak, lihat profesinya. Kata Al-Quran, perempuan, ada yang khusus untuk perempuan, berhijab. Berhijab, Bu. Yakin. Ya, yakin aja Ibu, pakai aja dulu. Pakai, kenakan. Itu sedikit. Masuk golongan itu. Baru tahu kemudian ternyata Masya Allah bisa melindungi kesengatan matahari, bisa memberikan identitas, ada kemudahan dari Allah, ada aurat yang tertutupi, ada marwah yang lebih muncul. Bu, demi Allah saya katakan ya, perempuan berjilbab itu Allah sudah berikan dalam Al-Quran, akan dipelihara kehormatannya oleh Allah. Dipelihara. Dan orang juga pada penasaran. Melihatnya semua baik-baik aja. Baik. Makanya ketika ada pelaku ya, pelaku perbuatan maksiat kemudian mengenakan jilbab, dikecam habis-habisan. Karena jilbab itu lambang kehormatan. Ya. Jilbab putih, lambang tuh. Lambang kesucian. Ya, suci, hormat, baik. Makanya ketika ada orang berbuat maksiat mengenakan jilbab, dikecam. Apalagi kalau ada laki-laki ikut-ikutan pakai jilbab. Itu yang dipersoalkan. Kalau perempuan bercadar itu udah biasa. Laki-laki bercadar itu jadi masalah. Begitu dibuka kumisan. Itu yang masalah. Terus si Jabar, aduh, saya katakan pada Anda, kalau ada perbuatan menyimpang, jangan diperindah dengan istilah tertentu. Nanti dianggapnya biasa. Ya, Krosi Jabar, apa Krosi Jabar? Orang aneh gitu aja. Orang aneh. Gitu. Ya, perempuan gak komplit. Udah. Pokoknya kasih kata-kata itu yang tegas saja. Supaya perbuatan itu dianggap tidak disukai, dibenci. Kalau udah dibenci, ditinggalin sendiri. Nah, sekarang ini banyak kriminalitas diperhalus, ini seakan-akan baik. Maling, koruptor. Kayaknya bangga gitu dengan gelar itu. Datang, pakai jaket, pakai rompi, pakai baju, udah pakai tas, kayak mau ke hotel aja jangan bi. Saya kasihan kadang orang ngambil ayam disebut maling ayam. Ini lebih banyak ngambil dari situ, diperhalus bahasanya. Perempuan keluyuran malam-malam, aurat dibuka, nyalain kupu-kupu malam. Laki-lakinya disebut lagi hidung belang. Hidungnya udah, katakan aja yang sesungguhnya. Nanti ditinggalkan sendiri. Ya, kembali kepada yang tadi, ibu bapak sekalian, disedekhin, ayo kerjakan apa yang bisa kita mampu kerjakan. Kata Allah, perempuan berjilbab, jilbab. Pakai jilbabnya. Ya, kerjakan ini, kerjakan. Anda yakin, lakukan. Kata Allah, jauhi riba, ya jauhi, sudah. Tinggalkan. Kalau banyak ragu, setengah-setengah, ya nggak akan berhasil. Ada tahapan-tahapannya. Ya, kalau itu mempengaruhi kehidupan Anda bisa sambil cari yang lain dulu. Cari sambil bertekad meninggalkan ini, setengah-setengah, lakukan. Sudah mendapatkan ini, tinggalkan. Awas, fikih itu awas. Menghukumi masalah fikih dengan bab akidah, itu akan berbeda. Hati-hati, ini banyak sekarang orang menilai fikih dengan akidah yang akan sama. Akidah itu udah pasti, udah usul di situ. Tapi nggak bisa hukum akidah dipakai untuk menjawab masalah fikih, nggak akan nyambung, Joni. Ya, beda. Ya tahapannya lain di situ. Akidah tidak ada fleksibilitas, fikih ada fleksibilitas. Akidah hitam putih. Fikih itu masih bisa, dia terbuka luas. Dalam kondisi tertentu yang haram bisa jadi halal sementara. Dalam kondisi tertentu bahkan yang halal pun bisa diharam. Tapi akidah nggak bisa. Allah Tuhan kemarin, sekarang, besok, sampai kapanpun. Kul huwallahu ahad gak akan berubah. Gak akan berubah. Oh, karena bab tertentu, kondisi darurat, Allah belum ahad dulu. Oh, tidak. Tetap kul huwallahu ahad. Satu Tuhan. Tapi kalau fikih tidak.
Ibu datang ke Cina misalnya, atau nggak usah ke Cina lah, jauh-jauh di Indonesia sampai ke hutan, ya touring ke sana, sampai ke dalam hutan. Tiba-tiba nyampe di sana atau sedang praktek, ya teman-teman kita di militer, jauh praktek, tiba-tiba ayam nggak ada, kambing nggak ada, kambing hutan. Tiba-tiba hewan apa yang muncul? Samping. Yang ada cuma babi. Kalau nggak dimakan babi itu, sementara hewan yang lain nggak ada, bisa mempengaruhi kepada keadaan fisik. Bisa meninggal. Sedangkan dalam maqasid syariah, ya, itu menjaga nyawa, hifdzun nafsi, itu diutamakan. Maka pada saat itulah kemudian babi menjadi halal untuk dikonsumsi. Jadi boleh kemudian makan daging babi. Ya, kalau babinya tidak, potong dulu. Ya, sembelih, potong, masak, baru makan. Itu pun tidak dinikmati, hanya untuk menutup rasa lapar saja. Sambil mencari lagi yang halal. Ini bukan dinikmati, enak juga ya, iya. Bukan. Haram dia. Kalau seperti itu haram. Ini dimakan untuk menghilangkan mafsadat pada saat itu, supaya laparnya hilang. Sambil itu mencari kemudian hewan lain yang dihalalkan. Begitu ketemu ayam, sudah selesai. Babinya haram. Yang dimakan sekarang apa? Bukan daging ayam. Makan ayam bagaimana dimakan? Sembelih, masak, kemudian baru makan. Nah, itu sifatnya. Jadi bagaimana yang haram bisa halal? Yang halal bisa haram. Pernikahan itu halal. Tapi kalau calonnya berpotensi menyakiti pasangannya, atau mencegah dia taat kepada Allah. Calon nyuruh buka jilbab. Belum apa-apa udah nyuruh buka jilbab. Calon udah mengatakan, nggak usahlah nanti sholatnya yang fardu aja, sama aku mau tahajud. Gak usah dipikirin, tahajud kan buat dapat harta yang nyaman. Aku sudah kaya kok, jangan takut. Misal. Yang seperti itu haram kemudian menjadikan pendamping dalam kehidupan. Ya, ingat dunia itu sementara, akhirat yang abadi. Jadi dalam kondisi tertentu, ingat baik-baik, sedekah dia mengeluarkan sebuah hukum, yakini, amalkan, gak usah ragu. Tapi buat tangga-tangga itu, jangan sampai nggak paham hukum dikerjakan, bahaya. Saya harus tinggalkan riba, begitu ditinggalkan belum siap dengan pondasi yang lainnya, hancur keadaannya. Ya, tapi tetap komitmen meninggalkan itu mesti ada, dibuat tahapan-tahapan. Kalau sudah mampu tinggalkan, tinggalkan. Selesai tinggalkan, ambil yang lain. Yakin, yakin. Seyakin engkau saat membuat putusan lamaran dan pernikahan itu. Catat. Ya. Paham sampai sini? Siapa yang mau jadi siddiqin? Kalau mau jadi siddiqin, mulai sekarang amalkan semua ketentuan Allah. Kata Allah, tahajud itu banyak manfaatnya. Yakin? Percaya? Tahajud meningkatkan karir. Tahajud memberikan solusi. Tahajud memberikan perlindungan dari Allah. Yakin? Kalau yakin, amalkan. Siap? Kalau yakin dan diamalkan, maka berubahlah nama Anda menjadi siddiqin. Nanti tinggal tunggu perubahannya. Pasti akan Allah jawab dengan janjinya. Ada perempuan di Amerika, kata Allah berjilbab, dia berjilbab. Kata Allah tahajud, dia tahajud. Sekali dia jalan di sebuah tempat, masuk kemudian ke sebuah wilayah, gang tertentu. Di malam hari ada beberapa pemuda sedang menunggu, dan dia tahu pemuda itu pasti punya hal niat yang buruk kepadanya. Apa yang dia lakukan? Dia yakin dengan Allah dan bertawasul dengan amalannya. Ya, itu rumus di Quran surah kelima ayat 35. Boleh tawasul dengan amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan bertawasulah dengan takwa dan amal soleh. Maka dia bertawasul dengan amalannya, dia kuatkan niatnya kepada Allah, dengan perlindungannya, dia yakin betul karena dia sedang mengamalkan apa yang telah Allah perintahkan, dan dia sedang menagih apa yang Allah janjikan. Maka tiba-tiba lewat situ, aman aja jalan. Besoknya dia baca berita di TV muncul, di koran kemudian terbit, ada perempuan yang kemudian diperlakukan dengan tidak pantas. Begitu dilihat, lokasinya kok sama. Dan kejadiannya berlangsung beberapa menit setelah dia lewat. Maka feeling perempuan ini mengatakan, ini nggak akan jauh dari orang-orang itu, laki-laki itu. Maka dia datangi kepolisian setempat, kemudian dia sampaikan, dia pengen tahu di mana ininya,
korbannya ditanyakan gini. Terus kemudian dia sampaikan, apa yang kamu ketahui informasinya? Ya, yang saya ketahui begini ditanyakan, betul. Lokasinya di mana? Betul. Peristiwanya kapan? Betul. Diberikanlah info. Ciri-cirinya bagaimana? Disampaikan ciri-cirinya. Si perempuan tadi menguatkan. Begitu kemudian sudah dilihat, sketsanya muncul, dicari orang itu, ditemukan. Ternyata benar mengakui perbuatannya. Yang paling menarik, perhatikan kata-katanya. Karena penasaran, si perempuan muslimah yang berjilbab tadi datang mengatakan, kamu kan tahu, sebelum perempuan tadi lewat, kan saya yang lewat duluan. Kenapa saya tidak diganggu? Kenapa saya tidak diganggu? Sementara yang setelah saya kau perlakukan dengan cara yang tidak pantas. Apa jawab preman-preman tadi? Mereka mengatakan, bagaimana kami bisa mengganggu? Di samping kamu itu kanan kiri ada bodyguard yang badannya besar-besar. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ya, bukan kau yang melempar, tapi Allah yang berikan perlindungan. Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman, istiqomah dengan keimanannya, mengamalkan apa yang Allah perintahkan, akan kami turunkan malaikat yang melindungi dia dalam aktivitasnya. Dan dijaga orang ini supaya nggak sedih, kuat. Situasi apapun, tegak, kuat, siap. Dan mentalnya luar biasa indah. Siapa mereka? Siddiqin. Maka sekarang berlatih dengan amal soleh. Keluarkan amalan-amalannya, yakin dengan Allah, yakin dengan petunjuk Rasul, kerjakan dengan baik. Nanti Anda akan lihat bagaimana itu akan berubah diri kita dalam kehidupan. Siap insya Allah? Nah, kalau kita pun masih bertahap mengerjakan itu, maka ada pilihan yang ketiga. Ini pun istimewa. Kalau Anda kerjakan, maka Masya Allah dimuliakan oleh Allah di dunia. Wafat di kuburnya juga sama-sama dijaga dasarnya. Dan di surga pun ditempatkan di tempat yang sangat luar biasa. Ini golongan syuhada. Siapakah syuhada itu? Apakah hanya orang yang berperang di jalan Allah, lantas orang-orang kemudian pergi ke medan perang? Pergi keluar, bahkan keluar Indonesia dan sebagainya. Atau yang dimaksud syuhada ini, ada amalan-amalan lain yang bisa kita maksimalkan, bahkan tak sadar apa yang sedang kita kerjakan pun, ternyata itu bagian dari amalan para syuhada. Siapa mereka? Bagaimana amalnya? Nanti kita lihat di pertemuan berikutnya insya Allah, di pekan depan. Nah, sebelumnya, ada yang istimewa malam ini. Teman-teman sekalian, saya ingin informasikan berita gembira. Yang pertama, alhamdulillah, dari karantina yang telah kami jalankan di periode yang kedua ini, ada teman-teman kita yang telah menyelesaikan hafalan Quran 30 juz dalam hitungan hari. Di Ikhwan ada Muhammad Hafiz Habibullah. Boleh berdiri? Ada orangnya? Boleh, silakan. Ini 16 tahun dari Padang. Berniat menghafal Quran, datang kemari. Alhamdulillah hafal Quran dalam 15 hari. Ya. Anwar T. Lohar. Ada orangnya? Masya Allah. Ya. 26 tahun dari Makassar. Ya, datang kemari menghafal Quran, alhamdulillah hafal 30 juz dalam 22 hari. Anwar. Faiz Sahal. Faiz, mana Faiz? Masya Allah. 19 tahun usianya, dari Bekasi. Bekasi. Alhamdulillah hafal Quran dalam 24 hari. Ya. Ada akhwat. Akhwat perempuan. Nggak usah nengok, orangnya nggak ada di sini. Nggak ada. Ya, memang sengaja disimpan. Ya, supaya tidak ada wajah-wajah di depan ini. Ya. Akhwat baru 19 tahun dari Bandar Lampung. Alhamdulillah hafal Quran dalam 18 hari, 30 juz. Nisrina Ghazni Fatur Rahman, akhwat 12 tahun dari Serang, hafal Quran dalam 20 hari. Ya, alhamdulillah malam ini spesial, kita juga dikunjungi oleh Bapak dan Rem. Ya, mohon izin dan bisa bersama di sini. Ya, Bapak Susilo, ini dan Rem
yang beliau membina, mengawasi, dan juga membimbing 5 wilayah. Tadi 5 wilayah di Bekasi ini. Boleh pinjam mic-nya lagi? Ada mic? 5 wilayah di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Depok, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Ya. Dan beliau juga termasuk yang senang mengaji. Masya Allah ya. Silakan. Dan ini dari kecil mengaji. Ya, ikut dan ya. Amat, Masya Allah. Anda bayangkan tuh dari mengaji dan saya spesial. Tapi ini rahasia kami saja. Berdua di sini karena saya tahu beliau akan datang, maka saya pun juga meminta kepada guru yang pernah mengajarkannya untuk hadir. Tapi ini spesial kami saja di sini. Malam ini saya senang ya karena beliau datang dan berkunjung, bahkan Masya Allah hadir juga dengan seragam yang masih lengkap beliau kenakan. Dan mudah-mudahan kita doakan seragam ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya atas perjuangan beliau menjaga bangsa, ya, menjaga negara dan juga saat yang bersamaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ya kalau ada menyimak saat ini Pak Panglima, ini di antara prajurit yang terbaik yang kami dapati saat ini, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada karirnya juga dilancarkan oleh Allah dan bisa kontribusi positif khususnya untuk bangsa dan negara insyaallah. Ya, takbir. Sebelum beliau menyampaikan sesuatu, saya ingin beliau memberikan dulu ya penghargaan khusus kepada teman-teman ini yang 3. Saya khusus berikan satu plakat yang tidak pernah saya berikan kepada sebelum-sebelumnya, dan plakat ini langsung akan diserahkan oleh Bapak Danrem, Bapak Susilo kepada adik-adik kita ini. Ya. Dipersilahkan, dan sebelumnya, kalau mic-nya nggak usah dikasihkan, nanti. Nah, yang satu-satu, silakan. Izin satu-satu, Mas Fadil dipegang satu-satu. Satu yang ini dulu, silakan. Boleh dibuka kalau mau, ada isinya nggak? Masya Allah, ya. Quran Sunnah Solution. Baik. Silakan selanjutnya. Baik, yang ini Anwar Teh Lohor, ya belum asar. Dari Makassar. Ya Masya Allah. Kemudian Faiz Sahal. Faiz. Atau kebalik ini yang Faiz. Oh itu ya, Faiz. Faiz dari Bekasi, 19 tahun. Masya Allah, 24 hari hafal Quran. Baik, sudah menikah? Belum ya? Insya Allah ya. Ini seluruhnya, baik, yang sedang menghafal ada 19 ya. Untuk ikhwan yang sekarang selesai ini belum selesai 30 hari. Sekarang masuk hari ke-22, 2 perempuan. Baik. Oh, Masya Allah. Ini Danrem luar biasa nih. Beliau ingin memberikan tambahan, Ustaz, plakat kurang lengkap. Saya ingin berikan khusus dari saya, 1 orang mendapatkan 2 juta rupiah. Oh, Masya Allah, ini luar biasa. Takbir. Baik, kalau begitu saya pun ingin berikan hadiah kepada Danrem. Ya, supaya lengkap kita. Karena ini menghafal Quran, pasti ada mushaf. Saya pun ingin berikan hadiah kepada Danrem. Danrem membawahi 5 kodim Pak ya. Seperti tadi, baik masing-masing kodim saya berikan hadiah 200 mushaf. Di 1000, dan untuk koremnya di bawah 500. Jadi kita berikan 1500 mushaf insyaallah, yang mudah-mudahan bisa digunakan untuk aktivitas keseharian insyaallah. Ya, dan spesial untuk Danremnya nanti ada satu waktu khusus yang saya berangkat untuk menunaikan ibadah umrah. Insyaallah saya berikan spesial untuk Danrem dan istrinya bersama guru ngajinya. Insyaallah kita akan berangkat sama-sama menunaikan ibadah umrah. Baik. Ya, kalau mau bayar juga boleh. Nanti ada waktu kita berangkat di sesi selanjutnya. Tapi nanti penghafal Quran antum ya insyaallah yang sedang kita susunkan. Karena itu yang saya sampaikan, antum tetap murojaah. Karena ini baru tahap pertama. Tahap keduanya murojaah, tahap ketiganya dengan nomor.
Karena nanti alumni karantina itu kita desain hafal Quran, bukan cuma hafal, tapi nanti dengan nomornya, dengan letaknya di mushaf, dan terakhir nanti kalau berprestasi kita kirimkan keluar untuk kuliah. Dan ya, sekarang ada yang kuliah di Sudan, ya itu alumni yang kemarin, ya ada yang di Istanbul, ada kemudian juga yang di Mesir. Insya Allah kita kirimkan dan beasiswa sifatnya. Ya, jadi kalau Anda mau ikutan silahkan menghafal. Ada yang 64 tahun juga ada. Ya, 64 tahun. Nenek 64 tahun ikut. Ada yang 43 tahun. Ada 40 tahun. Ya, tapi saja kalau kuliah mungkin sudah lewat waktunya. Ya. Baik, itu insya Allah nanti Anda akan lihat bagaimana ketika 43 tahun, 40 tahun, 63 tahun bisa hafal 30 juz, maka Anda ada di mana pada saat itu. Baik, kita berikan barangkali waktu jika ingin menyampaikan sesuatu dan cukup. Baik, silahkan dipersilahkan kembali ke tempat masing-masing. Mana teman-teman musyawarah? Ini lagi musyawarah di belakang. Ada teman-teman? Mana orangnya? Musyawarah. Ari, Dimas, Dude. Sama kita, ini Mas Dude. Ini Mas Dimas Seto. Ayo, salam wabarakatuh. Mana lagi? Mas, sini Mas. Nih. Ini. Debu. Ini Mas Ari. Ya, masih untung alhamdulillah. Itu teman-teman sekalian, seperti saya pernah sampaikan, teman ini boleh maju ke depan, silakan. Insya Allah teman ini selalu istiqomah dan kita doakan istiqomah juga sampai saat ini cukup terus untuk berbuat baik, dan teman-teman ini selalu bikin program ya sekiranya bisa menginspirasi teman-teman bisa berubah tahap demi tahap untuk bisa lebih baik. Alhamdulillah kemarin teman-teman berangkat ke yang di Lombok ya, kemudian ke Palu, terakhir kemarin kemana? NTB ya. Baik, di Pontianak, di Jambi ya, jadi membawa pesan-pesan kebaikan-kebaikan, kemudian perubahan-perubahan. Saya ingin tunjukkan bagaimana, Masya Allah, ini teman-teman kalau percaya nggak percaya, mereka menghafal Quran juga. Betul, saya serius. Tadi. Ini begini, ini menghafal Quran, ya kan? Oh iya. Bahkan keinginan berubahnya dituliskan di kaosnya. Hijrah. Ya, dan Masya Allah, saya tidak menduga gitu. Ya, atau apa? Mulk, Anda bayangkan. Al-Mulk. Nggak percaya, saya tes nih. Ini kita nggak pernah janjian. Ya. Atau mau dengan Amil? Dengan Amil, sambung ayat. Afwan Ustaz, kalau sama Amil saya takut umroh lagi Ustaz. Al-Mulk, Mas. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Masyaallah. Cukup sebentar. Cukup. Masya Allah, luar biasa. Ya. Bahkan Al-Kahfi juga menghafal. Betul. Gak percaya. Mas, Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Masya Allah. Terus? قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Masya Allah. صدق الله. Bukannya Al-Kahfi, Toha. Toha, Anda bayangkan. Belum hafal. Belum hafal. Tapi mencoba untuk menghafal. Toha. بسم الله الرحمن الرحيم. Masya Allah. طه. صدق الله العظيم. Apa saya bilang? Nah, saya hanya ingin katakan begini, ini teman-teman, Mas Dude boleh gabung, Mas Dimas, Mas Wisnu. Mereka pun menghafal Quran. Saya punya program dengan teman-teman ini. Jadi yang musyawarah, belajar, menghafal. Saya gini, maaf ya, artis, public figure, menghafal Quran. Bahkan sekarang di militer, di tentara, di polisi, yang hafal Quran, khusus. Sekarang ada nenek menghafal Quran. Ada anak kecil menghafal Quran. Guru menghafal Quran. Pedagang menghafal Quran. Ada pedagang, pebisnis cuti dulu. Kemarin di Lampung, Bu, Pak, dari nol, kepala cabang salah satu bank di Indonesia, minta cuti buat ngafalin Quran. Saya mau katakan, kalau Anda nggak mulai sekarang, Anda tertinggal. Karena semua sekarang berlomba untuk mendekat pada Al-Quran. Maka saya katakan pada Anda, apa yang kita pelajari, hafalkan setiap ayatnya. Allah tidak menuntut kita hafal 30 juz. Tapi meminta kita untuk mencintai Al-Quran. Hafalkan semampu kita, walaupun 1-2 ayat. Mudah-mudahan saat wafat itu, mungkin kita sedang mengamalkan atau membacakan ayat Quran yang kita hafalkan itu. Maka berbahagialah Anda, status Anda akan naik seketika menjadi ahli Al-Quran. Ya. Saya kira itu yang saya sampaikan, dan kita doakan teman-teman ini istiqomah, kita dukung kegiatan-kegiatannya, dan mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi dengan TNI, kita bisa bikin ya gerakan yang lebih baik untuk bangsa dan negara. Karena ini teman-teman juga mencintai bangsa, cintai negara, dan punya program bagaimana kemudian membuat bangsa kita lebih baik dengan program-program yang terkait dengan sosial, ya, ada bantuan, kemudian juga mengentaskan kemiskinan, ya, teman-teman, ada kampanye untuk meninggalkan sampah dan sebagainya. Ya, kita dukung sama-sama ya. Takbir. Ada yang mau sambung ayat lagi atau cukup? Baik ya, kita istirahat sebentar. Kita cukupkan. Sudah? Baik. Karena yang bacakan Mas Ari bisa maju dengan saya di sini. Silakan. Ya. Saya tidak pernah menempatkan seseorang di kursi ini, kecuali dalam kondisi yang sangat spesial. Untuk Mas Ari malam ini karena sudah menghafal Al-Kahfi dan juga menghafalkan tadi, Masya Allah, Oha dan sebagainya, maka ini sangat luar biasa bagi kita semua. Ya, kita doakan beliau istiqomah ya, dan dengan hijrah fest yang dikerjakan. Sadi istiqomah ya. Ya sudah, mana? Jazakallah khair. Bismillah. Ini yang saya sampaikan. Izin kita ada satu sesi lagi untuk pekan depan. Setelah pekan depan berikutnya, saya mungkin sedang berada di luar negeri, jadi kita nanti akan tersambung dari luar untuk tayangan live kita. Terakhir, pengumuman dari kami, kita sekarang sedang dalam tahap akuisisi untuk lahan Islamic Center yang sedang kita akan mulai wujudkan. Jadi teman-teman sekalian, paketnya sudah ada semuanya, sudah sempurna insya Allah, maksudnya sudah dibuat dengan jelas. Tinggal nanti begitu lahannya sudah selesai, kita akan langsung lakukan pembangunan. Dan yang pertama kita akan bangun sesuai request dari teman-teman adalah pesantren dan laboratorium Al-Quran. Ya, didoakan mudah-mudahan insya Allah mulai awal tahun depan kita akan segera bisa bangun itu. Di mana lokasi tepatnya? Ya, di daerah Jawa Barat, ya, di daerah Bandung. Tapi tempat spesifiknya saya belum beritahu sekarang. Khawatirnya nanti ya banyak spekulan-spekulan yang tidak jelas, nantinya malah berpengaruh kepada
keadaan kita nantinya. Ya, itu yang kedua. Yang terakhir, ingat ya, catat waktunya. Bulan depan, Desember, akan ada karantina akbar dan wisuda untuk peserta karantina yang telah hafal Quran. Di karantina akbar ini, kami akan ajarkan menghafal Quran 30 juz, tapi dilakukan di tempat masing-masing. Di rumah misalnya, di kantor dan sebagainya. Itu spesial. Itu spesial. Ya, karena itu pastikan untuk bulan depan. Ya, Anda nanti kami kabari, sepekan 2 pekan setelah ini, tanggal tepatnya berapa, nanti kita akan cari dulu tempat yang bisa menampung, karena ini Istiqlal sedang direnovasi. Ya, biasanya kami adakan di Istiqlal sampai 200-250 ribu orang, itu bisa ikut. Belum ada tamu-tamu yang lain nanti. Jadi kita nanti akan coba cari tempat menyesuaikan, baru diinfokan kepada teman-teman semuanya. Dipastikan nanti yang belum punya MZN, yang Mushaf At-Taisir, teman-teman sekalian, nanti kalau ini terbatas tinggal ada 5.000 atau berapa lagi gitu, nanti kita akan coba siapkan, mudah-mudahan ada bentuk digital atau yang lainnya bagi yang belum sampai mendapatkan itu semua. Ya, terima kasih. Semoga Allah muliakan kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ya Allah ma jahilna wa wafiqna bima ta'allamna bihi lin'amala bihi ya arhamar rahimin. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Itu yang seragam-seragam, ibu dari mana? Dari Jambi, Masya Allah. Pakai apa ke sini? Pesawat, Masya Allah. Ke sini langsung. Oh, luar biasa. Berapa orang, Bu? 6 orang. 26 orang. 26. Tolong panitia. Ada panitia di sini? Panitia ya? Tolong disiapkan buku saya. Ya, tolong yang At-Taisir, yang juz 30 untuk ibu. Kemudian ada buku ya, nanti hubungi di bagian buku ya. Ada buku yang pengantin as-sunnah ya, ada juga yang bahagia, ada yang Idul Adha. Tolong disiapkan masing-masing satu paket. 26 ini akan menerima masing-masing satu paket nanti ya, yang ibu insya Allah bawa ke Jambi ya. Baik, mudah-mudahan ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu tinggal di mana, menginap di mana? Oh, Mangga. Sebesar apa itu? Ya. Baik, baik. Mudah-mudahan lancar Bu ya, semuanya insya Allah. Dan nanti kapan-kapan saya ke Jambi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.